Oke, seperti di thumbnail kita akan bahas tentang WWDC. Jadi di setiap keynote di Microsoft ataupun di Google ataupun di acara teknologi-teknologi besar lainnya, mereka selalu memamerkan AI, dan AI. Namun tidak di event Apple kali ini karena mereka fokus untuk memamerkan desain terbaru mereka yang disebut Liquid Crystal Design. Jadi seperti apa Liquid Crystal Design? Kita akan bahas di video kali ini. Dan sebelumnya, kenalin, namaku Dharma. Di channel ini aku biasanya bahas tentang teknologi, nostalgia teknologi, termasuk beberapa mungkin review dari device-device yang aku beli. Dan kadang juga ngeplong juga sih gitu. Jadi buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Bantu aku menyentuh 100.000 subscriber. Nah, ngayal. Oke, lanjut dan langsung kita ke pembahasan videonya. Ya, seperti di awal ya, pas aku nonton WWDC tadi pagi itu, aku melihat Craig dan Tim Cook ini kok main F1 gitu. Apakah ini pertanda bahwa Apple akan mengadakan apa ya, bisa dibilang memamerkan atau menyuguhkan gitu, bahwa kita akan fokus ke ranah game? Mungkin konsol atau apa, atau aplikasi yang berhubungan dengan game yang lebih baik gitu, dan atau enggak game F1 apa gitu. Ternyata mereka promosi bukan game tapi film F1 yang akan tayang di Apple TV. Oke, nggak salah sih, tapi itu kan beda gitu dengan apa yang aku dapat itu, bahwa mereka akan fokus ke game kali ini. Tapi kayaknya enggak dulu deh. Promo film dulu, kayak gitu. Nah, akhirnya setelah drama F1 itu, mereka akhirnya membahas tentang OS terbaru. Jadi seperti bocoran kemarin yang aku dapat itu bahwa jadi OS setiap device Apple itu akan berganti nama setiap tahunnya. Jadi menggunakan angka tahunnya. Misalnya 2026 mendatang, maka OS kali ini akan dinamai 26. Jadi contohnya iOS 26. iPad OS 26, Mac OS 26. Jadi berakhiran 26. Ntar 2027 ya berakhiran 27 gitu. Jadi itu bocoran Apple kemarin yang tepat ya. Akan tetapi ini desain yang bocor kemarin itu kurang tepat ya. Bukan salah tapi kurang tepat aja. Nah, kalau bahas tentang OS dan desainnya, jadi setiap device Apple itu kan desainnya sama semua ya. Entah itu di Mac, di iPhone, atau di iPad, itu desain OS-nya itu sama semua sebenarnya gitu. Akan tetapi pas kemarin perilisan Vision OS itu desainnya berbeda sendiri untuk Vision OS. Mungkin ini Apple mengeluarkan Liquid Crystal ini itu untuk menyamakan semua desain OS mereka di semua device gitu. Jadi ntar nggak ada tuh yang beda sendiri. Diperkenalkanlah yang namanya Liquid Crystal. Apa itu Liquid Crystal? Intinya ya, kalau aku lihat Liquid Crystal ini merupakan desain kaca gitu yang didigitalisasi atau divisualisasi untuk ya di sistem operasi ini, di sistem operasi yang digunakan oleh Apple gitu. Nah, intinya desain ini untuk desain OS-nya Apple lah. Dan menurutku desainnya ini sangat oke dan menurutku bagus banget ya untuk saat ini. Kalau dilihat di displaynya itu desainnya ini bisa diterapkan di pas menggunakan mode transparan. Tapi menurutku pas di dark mode itu juga kelihatan kok dimensi dari setiap desain apps-nya. Jadi kayaknya ini sudah dipikirkan matang oleh Apple. Jadi kayak, nah biasanya kalau pas kemarin itu desainnya ini kan cuma ada di lock screen sama home screen. Apalagi pas WWDC di tahun 2024 kemarin itu desainnya yang berubah itu di home screen dan di lock screen. Akan tapi ini berbeda ya. Jadi setiap apps dari Apple itu memiliki desain yang sama, dasar desain yang sama, yaitu Liquid Crystal ini. Jadi seperti Safari, foto, music, dan tentunya kamera, dan masih banyak lagi pokoknya. Dan setiap apps ini desainnya nggak dipaksakan itu. Jadi ya nyaman gitu, masih nyaman untuk dilihat gitu. Nah, dimulai dari membuka lock screen itu lebih keren ya, lebih fluid. Menu icon itu lebih berdimensi, apalagi jamnya itu bisa kita atur sesuai
space yang kosong di foto lock screen gitu. Jadi di gambar lock screen-nya itu bisa dirubah untuk jamnya. Bahkan di black mode itu kalian bisa masih tetap lihat itu dimensi kaca-kacanya itu gitu. Nah, dengan neural engine dari Apple itu foto 2 dimensi yang di lock screen itu bisa berubah menjadi foto 3 dimensi. Akan tetapi ya perlu digarisbawahi apakah ini hanya bisa dipakai untuk iPhone 16 saja yang memiliki sistem spasial video atau spasial foto. Apakah iPhone di bawahnya bisa atau enggak itu aku kurang tahu sebenarnya ya. Pas aku coba di iPhone 15 itu enggak bisa atau belum nemu aku settingan untuk 3D-nya ini. Dan selain di lock screen itu di galeri juga bisa fitur 2D ke 3D ini gitu. Nah, ada beberapa fitur yang nggak terlalu penting yang diperkenalkan oleh Apple itu merupakan fitur memperlihatkan art musik di lock screen. Kenapa ini menurutku nggak penting ya? Karena pas dengerin musik aku taruh handphonenya gitu, nggak lihat art stylenya di lock screen gitu. Jadi fitur ini kurang gitu. Dan fitur ini kayaknya hanya bisa diaplikasikan menggunakan Apple Music ya, karena aku coba di Spotify itu nggak bisa menampilkan art stylenya di Spotify kayak gitu. Nah, untuk kamera itu desainnya diperbarui ya. Nah, dan untuk desain yang diperbarui itu yang aku fokuskan itu di desain memilih resolusi gambarnya. Itu jadi lebih gampang sekarang. Sekarang itu tinggal pilih mau 20, 30, 60. Kalau dulu kan harus di tab dulu tuh, harus berurutan. Misalnya 4K ke Full HD. Terus untuk FPS-nya kita ubah itu dari 25 misalnya ke 30 dulu, baru ke 60 dulu. Nah, sekarang tuh kita bisa langsung lompat dari 25 ke 60 gitu. Nah, untuk foto itu juga berubah juga ya untuk desainnya. Itu misalnya kemarin itu library dan collection itu kan jadi satu tuh. Nah, satu tempat. Sekarang itu dipisah dan dibuatkan tab. Ini lumayan menjadi minimalis sih untuk desainnya di foto ini. Yang menarik sebenarnya aku lihat di Safari dan di Music ya. Nah, langsung ke Safari aja deh, karena ini hampir sama sebenarnya. Jadi Safari lebih simple dan lebih sederhana. Kemudian saat kita scroll di websitenya itu biasanya kan ada tuh bar putih gede di bawah. Itu sekarang udah hilang. Itu cuma ada back, alamat, terus titik 3 kayak gitu. Nah, misalnya kita scroll itu websitenya, itu tombol back sama titik 3 itu hilang dan tombol lagi dan tempat alamat websitenya itu jadi kecil gitu. Dan di atasnya kalau kalian sadar itu ada pad-nya gitu. Jadi kayak ada apa sih nyambungnya gitu tapi halus gitu antara tab dan Safari-nya kayak gitu. Nah, update juga ada di FaceTime ya. Jadi FaceTime itu juga lebih clear saat melakukan panggilan video. Dan untuk aplikasi phones itu juga ada tab favorit untuk telepon gitu. Jadi siapa sih yang kalian sering telepon itu ada tab favoritnya. Dan kemudian ada call screening. Jadi kalian ini bisa fitur pakai untuk yang suka-suka spam, mungkin pinjol gitu. Kalian tahu nih, oh ini nomor pinjol nih suka spam. Nah, kalian masukkan ke call screening ini gitu. Jadi kalian bisa pilih itu mana panggilan penting, mana yang spam gitu. Jadi buat teman-teman yang suka pakai iPhone dan beli iPhone dengan cara cicil menggunakan pinjol dan kalian ditagih uangnya gitu, kalian bisa pakai call screening ini gitu. Bercanda ya, tapi lebih baik jangan ngutang gitu untuk beli iPhone. Masih banyak kok handphone Android yang bagus-bagus juga. Dan untuk app lainnya itu ada iMessage, itu ada update-nya. Jadi kalian bisa mengubah latar belakang pesan kalian. Latar belakang pesan kalian itu lebih berdimensi selain ada desain kacanya itu. Terus di belakangnya ada desain langit gitu. Lebih wah gitu untuk iMessage ini. Sebenarnya ada beberapa update ya untuk iMessage ini, tapi kayak update group, terus update apa lagi translation kayak gitu. Tapi nggak terlalu menarik perhatian karena aku jarang pakai aplikasi ini gitu. Apakah kita buat itu fitur iMessage yang harus ada di WhatsApp? Karena aku sering pakai WhatsApp. Mungkin ini ide yang bagus dan kedepannya mungkin aku akan buat video tersebut ya. Jadi jangan lupa subscribe teman-teman. Dan kemudian ada update nggak penting sekali lagi dari Apple ya untuk iOS, itu merupakan Genmoji itu. Sebenarnya ini nggak penting-penting amat ya, karena aku nggak bisa ngakses Genmoji ini kecuali kalian pakai iPhone 16 itu.
pas bisa pun menggunakan Mac dan iPad untuk Genmoji ini, aku nggak terlalu pakai gitu karena nggak seru-seru amat gitu emojinya gitu. Mending kalian tuh lebih kreatif itu membuat stiker dari wajah teman kalian gitu, atau nggak dari meme gitu. Intinya wajah teman yang nggak mungkin mempolisikan kalian karena membuat wajahnya menjadi stiker gitu. Intinya kayak gitu ya gitu. Nah, kemarin kalau teman-teman ingat di Google I.O. itu ada fitur Google Meet menggunakan live translation gitu. Jadi kayaknya Apple mau ikutan juga ke arah sana kan, tapi ini menggunakan aplikasi FaceTime sama telepon. Nanti sebenarnya WhatsApp juga bisa, nanti aku jelasin lagi. Nah, untuk translation ini, live translation ini aku kurang suka ya dari Apple karena lebih bagus Google sebenarnya. Kalau Apple ini itu menerjemahkan teks itu nggak terlalu real time gitu. Kalian harus menunggu dulu lawan kalian selesai bicara, kemudian baru diterjemahkan. Itu memakan waktu. Sementara di Google Meet kemarin itu menerjemahkan voice-nya itu secara real time. Jadi itu kan mempercepat komunikasi juga gitu. Call translation ini, penerjemah panggilan ini itu bisa digunakan di WhatsApp juga karena ini sebenarnya API ya. Jadi aplikasi lain juga bisa memakainya untuk fitur ini, seperti itu. Kemudian update aplikasi musik itu selain tampilan yang diupdate sama di Liquid Crystal, itu ada tampilan, bukan tampilan sih, itu ada fitur yang cukup menarik buat aku, yaitu live mixing, bukan live mixing sih, jadi kayak mixing gitu aja sih ya dari Apple. Itu gimana lagu selanjutnya itu di mixing dengan lagu sekarang itu perpindahannya itu smooth itu, jadi kayak DJ gitu. Which uses intelligence to seamlessly mix from one song to the next like a DJ. Time stretching and beat matching at the perfect moment. Ini lumayan menarik sih, nanti mungkin aku coba juga ya buat kontennya gitu. Tapi apakah bisa itu lagu yang berbeda genre kayak reggae itu kemudian di remake lagi dangdut, habis itu apa gitu, habis itu apa gitu. Apakah harus sama gini biar bisa smooth atau gimana ya? Jadi nanti kita coba ya. Jadi itu dulu ya teman-teman untuk WWDC 2025 ini. Aku nggak akan terlalu, karena ini iOS sudah lumayan panjang ya menurutku, dan kita ngomongnya itu hampir 10 menit. Nah, kalau kita misalnya bahas macOS dan iPadOS kayaknya makin kepanjangan lagi deh gitu. Karena aku belum selesai juga gitu. Catatannya bukan buat catatan sih. Jadi buat impresi itu aku harus dicatat dulu gitu. Jadi kayak ya kuno banget sih ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi untuk macOS dan iPadOS kita buat videonya terpisah. Gitu. Dan aku belum nyobain juga untuk macOS-nya karena belum ku install. Jadi baru ku coba untuk iPhone aja. Itu lumayan oke sih gitu. Dan sekian video kali ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mengkoreksi atau ingin menambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Dan ya jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, dadah.